Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keberkahan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islampedia, di episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah pembahasan menarik mengenai keutamaan bulan Syawal. Sudah banyak ilmu yang dapat kita ambil dari pembahasan kita minggu lalu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi ilmu yang telah kita dapatkan tersebut dengan dijadikannya kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepadanya. Sahabat Islampedia, di episode kali ini kita kembali hadir dengan sebuah pembahasan menarik yang sangat disukai oleh kaum muda-mudi. Sebuah pembahasan yang bikin baper dan membuat bibir jadi senyum-senyum sendiri. Nah, penasaran? Pembahasan kita kali ini adalah mengenai anjuran menikah bagi pemuda. Sahabat Islampedia, nikah menurut bahasa berarti ad-dhammu atau menghimpun. Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan yang halal. Al-Imam Abul Hasan An-Naisaburi berkata, menurut Azhari, nikah dalam bahasa pada asalnya bermakna al-wat'u atau persetubuhan. Perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab persetubuhan yang halal. Abu Ali Al-Farisi berkata, bangsa Arab membedakan keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Jika mereka mengatakan nakaha fulanah atau menikahi fulanah atau binta fulan, putri si fulan, atau ukhtahu, saudarinya, maka yang mereka maksud ialah melakukan akad terhadapnya. Jika mereka mengatakan nakaha imro'atahu atau nakaha zaujatahu, maka yang mereka maksud tidak lain adalah persetubuhan yang halal. Karena dengan menyebut istrinya, maka tidak perlu menyebutkan akadnya. Pengertian menurut syariat. Ibnu Qudamah berkata, nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya. Al-Qadhi berkata, yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Quran Surah An-Nisa ayat 22. Kita masuk kepada anjuran untuk menikah. Sahabat Islampedia, seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah. Allah menyebutnya dalam ayat di kitabnya dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Di antaranya, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang ucapan Zakaria alaihi salam, ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Quran Surah Ali Imran ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Rabbnya, ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Quran Surah Al-Anbiya ayat 89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38. Dan menikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 32. Sahabat Islampedia, adapun hadis-hadis mengenai hal itu sangatlah banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baqi. Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya.
Oleh karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqahu Allahu syarra tsnaini walajal jannah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya ia masuk surga. Apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya dan apa yang berada di antara kedua kakinya. Jadi, masuk ke dalam surga itu, wahai saudaraku, karena engkau memelihara dirimu dari keburukan apa yang ada di antara kedua kakimu adalah dengan cara menikah atau berpuasa. Saudaraku sahabat Islampedia yang budiman, pernikahan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, liwat atau homoseksual, dan selainnya. Penjelasan mengenai hal ini akan disampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita dengan sabdanya untuk menikah dan mencari keturunan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah wa la takunu ka rahbaniyatin nasara. Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani. Nah, sahabat Islampedia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita dalam banyak hadis agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi sunnahnya. Berikut adalah sejumlah hadis yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, nikah adalah sunnah para rasul. Sahabat Islampedia, nikah adalah salah satu sunnah para rasul. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'atturu was-siwaku wan-nikah." Ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Yang kedua, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu. Lalu beliau bersabda kepada kami, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum, fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya. Yang ketiga, orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya. Saudaraku yang budiman, jika engkau ingin menikah, maka ketahuilah bahwa Allah akan menolongmu atas perkara itu. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, al-mukatabu alladhi yuridul ada, wan-nakihu alladhi yuridul 'afaf, wal mujahidu fi sabilillah." Ada 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah. Seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan cara mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, dan pejuang di jalan Allah. Yang keempat, menikahi wanita yang berbelas kasih dan subur,
adalah kebanggaan bagimu pada hari kiamat. Saudaraku yang budiman, jika kamu hendak menikah, carilah dari keluarga yang wanita-wanitanya dikenal subur atau banyak anak dan berbelas kasih kepada suaminya. Karena Nabi SAW membanggakanmu mengenai hal itu pada hari kiamat. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia menuturkan, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, "Aku mendapatkan seorang wanita, tetapi ia tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya?" Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian dia datang kepada beliau untuk kedua kalinya, tapi beliau melarangnya. Kemudian dia datang kepada beliau untuk ketiga kalinya, maka beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang berbelas kasih lagi banyak anak, karena aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain." Yang kelima, persetubuhan yang halal salah seorang dari kalian adalah sedekah. Saudaraku semuslim, berhubungan badan dengan istrimu guna mendapatkan keturunan atau untuk memelihara dirimu atau dirinya, maka engkau mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa sejumlah sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan banyak pahala. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Dan persetubuhan yang halal salah seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian? Seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskan kepada hal yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala." Yang keenam, menikah dapat mengembalikan semangat kepemudaan. Sahabat Islampedia, nikah dapat mengembalikan kekuatan dan kepemudaan badan, karena ketika jiwa merasa tentram, tubuh menjadi giat. Inilah seorang sahabat yang menjelaskan hal itu kepada kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Alqamah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, "Aku bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu Utsman bertemu dengannya di Mina. Maka ia mengatakan, 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku mempunyai hajat kepadamu.' Kemudian keduanya bercakap-cakap. Utsman bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku nikahkan engkau dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada apa yang dahulu pernah engkau alami?' Ketika Abdullah merasa dirinya tidak membutuhkannya, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya mengatakan, 'Wahai Alqamah.' Ketika aku menolaknya, dia mengatakan, 'Jika memang engkau mengatakan demikian, maka sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada kami, Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat mengendalikan syahwatnya." Yang ketujuh, Nabi SAW menganjurkan suami istri untuk melakukan hubungan badan guna memperoleh keturunan dan menikah dengan gadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Nabi Sulaiman bin Daud berkata, "Aku benar-benar akan menggilir 70 istri pada malam ini, yang masing-masing istri akan melahirkan seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah." Seorang sahabatnya berkata kepadanya, "Insya Allah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang hamil kecuali satu orang. Nabi SAW bersabda, seandainya dia mengucapkannya insya Allah, niscaya mereka menjadi para mujahid di jalan Allah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Aku bersumpah kepada Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya dia mengucapkan insya Allah, niscaya mereka berjihad di jalan Allah sebagai prajurit semuanya." Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangan ganti channel Anda, karena setelah yang satu ini, kita akan kembali di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, yang ke-8, anak dapat memasukkan bapak dan ibunya ke dalam surga. Pertanyaannya, bagaimana anak memasukkan ayah dan ibunya ke dalam surga? Mari kita dengarkan jawabannya dari Rasulullah SAW dalam hadis qudsi berikut. Imam Ahmad meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW bahwa beliau bersabda, diperintahkan kepada anak-anak di surga, masuklah ke dalam surga. Mereka menjawab, wahai Rabbku, kami tidak masuk hingga bapak dan ibu kami masuk. Ketika bapak ibu mereka datang, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, aku tidak melihat mereka terhalang, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, bapak dan ibu kami. Allah berfirman, masuklah ke dalam surga bersama orang tua kalian. Sebagian manusia memutuskan untuk beribadah dan menjadi pendeta serta tidak menikah, dengan alasan bahwa semua ini adalah takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Kita sebutkan kepada mereka dua hadis berikut ini, agar mereka mengetahui ajaran-ajaran Nabi SAW dan keharusan mengikuti sunnahnya pada apa yang disabdakannya. Inilah poin yang ke-9. Tidak menikah karena memanfaatkan seluruh waktunya untuk beribadah adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Wahai saudaraku yang budiman, engkau memutuskan untuk tidak menikah agar dapat mempergunakan seluruh waktumu untuk beribadah adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebab agama kita bukan agama kependetaan, dan beliau SAW tidak merekomendasikan hal itu kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan, ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan, apa artinya kita dibandingkan Nabi SAW? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian. Salah seorang dari mereka berkata, aku akan sholat malam selamanya. Orang kedua berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka. Orang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah SAW lalu bertanya, apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nabi SAW menyetujui Salman radhiyallahu anhu atas apa yang dikatakannya kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu anhu yang telah beristri, agar tidak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan menjauhi istrinya, yaitu Ummu Darda radhiyallahu anha. Dia menceritakan kepada kita peristiwa yang telah terjadi. Al-Bukhari meriwayatkan dari Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ketika Salman mengunjungi Abu Darda, dia melihat Ummu Darda memakai baju apa adanya dan tidak memakai pakaian yang bagus. Dia bertanya, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, saudaramu Abu Darda tidak membutuhkan dunia ini, yakni wanita. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah terdapat tambahan, ia berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Kemudian Abu Darda datang, lalu Salman dibuatkan makanan. Makanlah, karena aku sedang berpuasa, kata Abu Darda. Ia menjawab, aku tidak akan makan hingga engkau makan. Abu Darda pun makan. Ketika malam datang, Abu Darda pergi untuk mengerjakan sholat. Salman berkata kepadanya, tidurlah. Ia pun tidur. Kemudian ia pergi untuk sholat. Maka Salman berkata kepadanya, tidurlah.
ketika pada akhir malam Salman berkata, "Bangunlah sekarang." Lantas keduanya melakukan salat bersama. Kemudian Salman berkata kepadanya, "Rabbmu mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak atasmu. Oleh karenanya, berikanlah haknya kepada masing-masing pemiliknya." Kemudian Abu Darda datang kepada Nabi SAW untuk menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau menjawab, "Salman benar." Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, aku diberi kabar, bukankah engkau selalu berpuasa di siang hari dan sholat pada malam hari?" Aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jangan engkau lakukan. Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah, sebab jasadmu mempunyai hak atasmu, matamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu." Yang ke-10. Berikut ini sebagian ucapan para sahabat dan tabi'in yang menganjurkan untuk menikah. Yang pertama, Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, "Apakah engkau sudah menikah?" Aku menjawab, "Belum." Dia mengatakan, "Menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya." Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut seorang istri tidak berpisah dariku." Yang ketiga, Imam Ahmad ditanya, "Apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi istrinya sedangkan dia tidak memiliki syahwat?" Ia menjawab, "Ya, demi Allah, karena ia menginginkan anak. Jika tidak menginginkan anak, maka ia mengatakan, 'Ini adalah wanita muda, jadi mengapa ia tidak diberi pahala?'" Yang keempat, Maisarah berkata, "Taus berkata kepadaku, 'Engkau benar-benar menikah atau aku akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaid. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa.'" Yang kelima, Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, "Bujangan itu seperti pohon di tanah gersang yang diombang-ambingkan angin, demikian dan demikian." Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai anjuran menikah untuk pemuda. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang singkat ini, pembahasan kita mengenai Islam menjadi lebih luas, dan semangat kita untuk menikah, khususnya untuk para pemuda, menjadi lebih meningkat. Akhir kata, saya Amir Saifuddin beserta kru dan kerabat kerja program Islampedia mengucapkan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.